Dan ingat Suyatmo, jangan sampai kamu melewatkan ritual setiap malam Jumat Kliwon, atau kamu akan menanggung akibatnya. Siap Mbah? Sosok itu menatap Bu Rini dengan tatapan yang menyeramkan. Hingga pada saat itu Bu Rini langsung terbangun dari tidurnya. Korban pertama adalah Bu Rini. Nah, di situ Pak Suyatmo pun langsung teriak, memanggil anaknya. Yoga, Yoga, Nadia sini. Ini mantra pesugihan kandang bubrah. Dan kandang bubrah ini menuntut tumbal darah keluarga. Harus ada salah satu dari kalian yang dikorbankan. Nah, dalam panggilan itu, Yoga mendapat kabar bahwa ayahnya mengalami kecelakaan. Mobil yang ia kendarai terguling dan terbakar. Tubuh Pak Suyatmo pun ikut hangus terbakar di dalam mobil itu. Teror pesugihan kandang bubrah baru saja dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rezal Story. Pastinya bersama saya, Rezal. Nah, terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik video ini. Semoga teman-teman yang mengklik video ini, saya doakan rezekinya lancar, usahanya dipermudah, dan selalu diberikan keberkahan. Dan buat teman-teman yang belum bertemu dengan jodohnya, semoga diberikan jodoh yang sesuai harapan teman-teman semua. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah-kisah horor. Dan buat teman-teman yang suka dengan kisah-kisah horor, bisa langsung klik tombol subscribe-nya supaya ketika saya bikin konten lagi, teman-teman ini nggak ketinggalan. Untuk cerita yang pertama ini, saya akan menceritakan tentang seorang pria paruh baya yang nekat melakukan pesugihan karena desakan ekonomi dan usahanya yang bangkrut. Seperti apa kira-kira kisahnya? Terus simak video ini sampai selesai dan inilah dia ceritanya. Sebelum masuk ke ceritanya, teman-teman, ini tokoh dan nama tempat sudah saya samarkan demi kenyamanan dan keamanan kita bersama. Sebut saja namanya Pak Suyatmo. Pak Suyatmo ini usianya 50 tahun. Nah, Pak Suyatmo punya istri namanya Bu Rini. Dari pernikahan mereka dikaruniai anak. Yang pertama itu namanya Yoga, yang sedang menempuh pendidikan sarjana atau kuliah. Dan anak yang kedua ini namanya Nadia, yang baru saja duduk di bangku SMP. Pak Suyatmo ini adalah pengusaha mebel yang sangat terkenal di daerahnya. Pelanggannya banyak. Tiap hari itu orang berdatangan ke toko mebel Pak Suyatmo. Namun 2 tahun terakhir, usaha Pak Suyatmo ini anjlok drastis, bangkrut. Pak Suyatmo ini tidak bisa membayar karyawan-karyawannya, hingga satu persatu karyawannya itu mengundurkan diri. Tidak hanya itu, barang yang ada di gudangnya pun habis. Dan hal ini membuat Pak Suyatmo depresi yang sangat dalam. Untungnya ada Bu Rini yang selalu menenangkan Pak Suyatmo. Sudahlah Pak, jangan terlalu dipikirin. Kita pasti bisa melewati semua ini. Semua ini pasti akan berlalu. Namun ya Pak Suyatmo tetap saja berpikir keras. Ditambah ya tekanan ekonomi yang semakin hari semakin meningkat, dan hutang di mana-mana yang kian hari kian menumpuk untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Apalagi Pak Suyatmo ini sedang menyekolahkan tadi Yoga dan Nadia. Tekanan ekonomi itu membuat Pak Suyatmo menjadi pribadi yang pendiam,
Bahkan seringkali Pak Suyatmo ini menyendiri. Hingga suatu malam, Pak Suyatmo ini pergi keluar dari rumah, berniat menenangkan diri dengan mencari warung kopi. Saat tiba di warung kopi, Pak Suyatmo langsung memesan kopi. Dan di situ Pak Suyatmo duduk. Bukannya menikmati kopi, Pak Suyatmo malah bengong dengan tatapan kosong. Dan dari situlah ada seorang pria yang memperhatikan Pak Suyatmo. Sebut saja namanya Pak Jaya. Melihat Pak Suyatmo ini sedang bengong, ya, Pak Jaya ini menghampiri Pak Suyatmo. Diminum dulu kopinya Pak, nanti dingin. Nah, saat Pak Jaya ini menegur seperti itu, Pak Suyatmo pun langsung tersentak ya dari lamunannya. Iya Pak. Nah, langsunglah tuh Pak Jaya duduk di samping Pak Suyatmo. Berawal dari obrolan yang ringan, lama-kelamaan obrolannya pun menjadi dalam. Ceritalah tuh Pak Suyatmo tentang keadaan hidup yang sedang dialaminya. Bahwa dirinya ini usahanya bangkrut dan tekanan ekonomi sampai hutang sana sini yang kian hari kian menumpuk. Mendengar cerita dari Pak Suyatmo, Pak Jaya ini memberikan saran kepada Pak Suyatmo melalui jalur cepat, yaitu pesugihan. Mendengar saran dari Pak Jaya, Pak Suyatmo ini langsung menolak karena ya pesugihan itu kan bertentangan dengan keyakinannya. Hingga obrolan pun selesai sampai di situ. Pak Suyatmo pun kembali pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Pak Suyatmo disambut oleh Bu Rini. Bu Rini membukakan pintu. Saat Pak Suyatmo ini baru saja duduk di ruang tamu, tiba-tiba Bu Rini menghampiri duduk di sampingnya sambil memberikan surat kepada Pak Suyatmo. Alangkah hancurnya hati Pak Suyatmo saat membaca surat itu. Ternyata surat itu adalah tagihan uang semester yoga yang sudah nunggak selama 2 semester. Dan kalau ini nunggak lagi, yoga ini bisa di-DO dari kampus. Pak Suyatmo pun langsung bengong di situ. Nah, tanpa sepatah kata, Pak Suyatmo langsung beranjak dari kursinya dan berpamitan lagi kepada Bu Rini. Pak, kok baru pulang mau pergi lagi? Iya Bu, ada yang ketinggalan. Keluarlah Pak Suyatmo. Dengan langkah yang tergesa-gesa, Pak Suyatmo pun berharap Pak Jaya ini masih berada di warung kopi. Sesampainya di warung kopi, benar saja Pak Jaya ternyata masih ada di situ, masih duduk di situ. Nah, melihat kedatangan Pak Suyatmo, Pak Jaya ini bingung. Loh Pak, kok kembali lagi, ada yang ketinggalan? Sambil tolah-toleh gitu ya, kayak orang bingung, Pak Suyatmo duduk di samping Pak Jaya. Jadi gini Pak, tentang tawaran Bapak yang tadi, yang menawarkan jalan keluar itu, saya bersedia Pak. Nah, mendengar perkataan dari Pak Suyatmo, Pak Jaya ini kaget. Loh, kok berubah pikiran Pak? Tadi katanya nggak mau. Iya Pak, saya bersedia Pak. Sepertinya ini satu-satunya jalan yang bisa saya lakukan untuk menyelamatkan hidup saya Pak. Setelah itu Pak Jaya pun menyanggupi dan bersedia untuk mengantarkan Pak Suyatmo kepada Mbah Darmo. Nah, Mbah Darmo ini yang nantinya akan membantu Pak Suyatmo untuk melakukan pesugihan. Singkat cerita, keesokan harinya Pak Suyatmo kembali lagi ke warung kopi itu untuk bertemu lagi dengan Pak Jaya. Nah, setelah mereka bertemu, akhirnya Pak Jaya ini mengantarkan Pak Suyatmo ke rumah Mbah Darmo. Setibanya di rumah Mbah Darmo, Pak Suyatmo ini disebut oleh Mbah Darmo. Dan belum menceritakan maksud kedatangannya, tiba-tiba Mbah Darmo ini langsung mengucap pesugihan. Nah, hal ini membuat Pak Suyatmo ini langsung tersentak. Dan dalam hatinya itu berkata, wah, ini bukan orang sembarangan ini. Sepertinya Mbah Darmo ini orang yang sakti.
Dengan gugup, Pak Suyatmo ini menjawab, Iya Mbah. Namun Mbah Darmo ini kembali meyakinkan Pak Suyatmo, benar kamu mau melakukan pesugihan ini, dan kamu juga harus memenuhi syarat yang nantinya akan dijadikan ritual. Apa syaratnya Mbah? Akan aku penuhi. Syaratnya, nanti pas malam Jumat Kliwon kamu kesini lagi dengan membawa potongan kepala kambing. Singkat cerita, malam Jumat Kliwon pun tiba. Tanpa sepengetahuan istrinya, Pak Suyatmo membawa syarat yang sudah disampaikan oleh Mbah Darmo, yaitu potongan kepala kambing yang ia masukkan ke dalam karung. Dengan tergesa-gesa ia berjalan menuju ke rumah Mbah Darmo. Setibanya di rumah Mbah Darmo, ternyata Mbah Darmo sudah menyiapkan seperti apa ya? Dupa yang melingkar. Kepala kambing itu diletakkan di tengah dupa itu. Dan Pak Suyatmo disuruh Mbah Darmo duduk bersila. Mereka berdua berhadapan-hadapan. Sebelum melakukan ritual, Mbah Darmo ini menyampaikan kepada Pak Suyatmo, nanti kalau ada tanda-tanda aneh, jangan sesekali kamu buka mata. Tetap fokus dengan ritualmu. Pak Suyatmo menjawab, iya Mbah. Mbah Darmo pun mulai membaca mantra. Saat Mbah Darmo ini membaca mantra, tiba-tiba angin berhembus kencang. Pak Suyatmo ini merasa takut, tapi karena sudah dikasih tahu oleh Mbah Darmo bahwa jangan sampai membuka mata, Pak Suyatmo tetap memejamkan mata dan fokus. Hingga akhirnya mereka pun selesai melakukan ritual. Sekedar informasi, ritual ini adalah sebagai jalan pembuka dari pesugihan Kandang Bubrah. Di mana pesugihan Kandang Bubrah adalah salah satu bentuk pesugihan atau perjanjian mistis yang dikenal di masyarakat Jawa. Istilah Kandang Bubrah itu berasal dari dua kata. Yang pertama kandang yang berarti rumah, dan bubrah yang berarti hancur. Secara harfiah, Kandang Bubrah itu artinya rumah yang hancur. Namun dalam konteks pesugihan ini, Kandang Bubrah mempunyai arti yang lebih dalam dan menyeramkan. Nah, ritual pun selesai. Namun sebelum Pak Suyatmo ini pulang, Mbah Darmo ini memberikan penjelasan kepada Pak Suyatmo bahwa nantinya ritual selanjutnya Pak Suyatmo harus menyediakan ruangan kosong, ruangan pribadi. Di ruangan itu tetap ya, Pak Suyatmo harus menyediakan syarat-syarat tadi, yaitu dupa yang melingkar dan di tengahnya ditaruh kepala kambing sebagai persembahan untuk makhluk gaib yang membantu, yang nantinya akan membantu Pak Suyatmo. Dan itu harus dilakukan setiap malam Jumat Kliwon. Dan ingat Suyatmo, jangan sampai kamu melewatkan ritual setiap malam Jumat Kliwon, atau kamu akan menanggung akibatnya. Siap Mbah. Akhirnya Pak Suyatmo pun pulang. Keesokan harinya, setelah melakukan ritual itu, tidak butuh waktu lama, tiba-tiba saja pesanan datang secara tiba-tiba. Pesanan ini datang dalam jumlah banyak. Memesan meja dan kursi kepada Pak Suyatmo. Hal seperti ini terjadi secara terus-menerus, hingga usaha mebel Pak Suyatmo ini semakin hari semakin berkembang. Nah, disinilah Bu Rini merasa bahagia. Akhirnya usahanya ini kembali bangkit. Bu Rini bersyukur. Alhamdulillah ya Pak, usaha kita kembali bangkit. Alhamdulillah. Tanpa disadari bahwa ya Pak Suyatmo sudah melakukan perjanjian gaib
sudah melakukan pesugihan kandang kubra tanpa sepengetahuan Bu Rini. Seiring dengan bangkitnya usaha Pak Suyatmo, rumah yang tadinya tenang, suasana yang tadinya nyaman, berubah menjadi mencekam. Teror demi teror mulai berdatangan. Dan saat itu juga, teror pesugihan kandang kubra baru saja dimulai. Pada malam itu, saat Nadia ini belum tidur, Nadia ini mendengarkan suara aneh. Suara langkah kaki di belakang rumah, di dapur. Mendengar itu, Nadia langsung mengecek. Nadia pergi ke dapur. Namun setelah dicek itu tidak ada apa-apa. Kejadian itu terjadi setiap malam, hingga membuat Nadia ini bertanya-tanya. Nadia ini salah satu anak Pak Suyatmo yang mempunyai kepekaan terhadap hal-hal seperti itu. Di lain waktu, tidak hanya Nadia, Bu Rini pun dalam mimpinya ini ditemui oleh sosok yang menyeramkan, di mana sosok ini adalah manusia yang berkepala kambing dan tubuhnya itu berlumuran darah. Sosok itu menatap Bu Rini dengan tatapan yang menyeramkan. Hingga pada saat itu Bu Rini langsung terbangun dari tidurnya. Melihat Bu Rini bangun dengan ekspresi wajah ketakutan, Pak Suyatmo yang tidur di sampingnya bertanya kepada Bu Rini, "Bu, kamu kenapa?" Bu Rini pun menceritakan mimpinya kepada Pak Suyatmo, bahwa tadi ia bermimpi bertemu dengan sosok menyeramkan, yaitu manusia berkepala kambing. "Sudah Bu, itu kan hanya mimpi. Sudah tidur-tidur." Bu Rini pun akhirnya kembali tertidur. Hingga di suatu momen, saat Nadia takut ke kamar mandi karena sering mendengar teror-teror dan suara-suara aneh yang tidak ada wujudnya. Nah, Nadia ini membangunkan Yoga untuk mengantarnya ke kamar mandi. Dan saat mereka berdua ini sedang berjalan menuju ke kamar mandi, tiba-tiba saja mereka memergoki ayahnya, Pak Suyatmo, yang membawa karung putih dan berlumuran darah. Mereka berdua pun curiga dan mengikuti ayahnya. Dan saat diikuti, Pak Suyatmo ini masuk ke dalam ruangan gudang yang selama ini terkunci rapat. Tidak ada yang masuk ke dalam gudang itu. Diikutilah Pak Suyatmo oleh Yoga dan Nadia. Saat Pak Suyatmo ini masuk ke dalam ruangan itu, Yoga dan Nadia itu mengamati dari luar, mengintip Pak Suyatmo dari luar. Alangkah terkejutnya mereka berdua saat Pak Suyatmo mengambil kepala kambing dari dalam karung dan meletakkannya di tengah dupa-dupa yang melingkar. Pak Suyatmo duduk di situ duduk bersila, seakan menyembah makhluk yang tak kasat mata. Ini membuat Yoga dan Nadia ini kaget shock melihat ayahnya melakukan hal-hal seperti itu. Dengan gugup, mereka berdua kembali lagi ke tempat tidur. Keesokan harinya, saat sedang berkumpul di ruang makan, tiba-tiba Bu Rini kembali menceritakan mimpi yang dia alami. Dan kali ini mimpinya lebih menyeramkan. Bahwasanya di situ makhluk itu datang lagi kepada Bu Rini, namun kali ini tidak hanya menatap. Makhluk ini menyerang Bu Rini, mencekik Bu Rini. Mendengar cerita dari ibunya, Bu Rini, Yoga dan Nadia ini saling menatap.
saling menatap penuh rahasia. Sedangkan Pak Suyatmo ini makan ya, tapi makannya itu gugup. Seakan-akan tahu ya bahwa mimpi ini ada hubungannya sama ritual, sama pesugihan yang Pak Suyatmo jalani. Namun ya Pak Suyatmo kembali mengalihkan semuanya, mengalihkan ya pembicaraan itu. Sudahlah Bu, namanya mimpi, gak usah dibahas. Ayo makan. Mereka pun kembali makan ya. Walaupun sebenarnya Nadia dan Yoga ini sudah menaruh curiga kepada ayahnya. Hari demi hari pun berlalu. Semenjak Bu Rini bermimpi ya, dicekik oleh makhluk yang menyeramkan, tiba-tiba saja Bu Rini seringkali mengalami sakit, demam setiap malam. Namun setelah dibawa ke dokter, setelah diperiksa oleh dokter, Bu Rini ini normal, tidak mengalami apa-apa. Kejadian itu terjadi terus-menerus, hingga Bu Rini ini fisiknya semakin melemah dan tubuhnya semakin kurus kering. Hingga datanglah suatu momen di malam hari. Saat itu Bu Rini sedang tertidur. Di tengah-tengah kesakitannya, tiba-tiba saja Bu Rini ini seakan-akan ada yang mencekik. Nafasnya itu sesak. Melihat kejadian itu, Pak Suyatmo yang tidur di sebelah Bu Rini menepuk-nepuk Bu Rini ya, membangunkan Bu Rini. Bu Rini pun terbangun dengan nafas yang tersengal-sengal menjelaskan bahwa makhluk itu datang lagi Pak, makhluk itu mencekikku Pak. Akan tetapi Pak Suyatmo memeluk Bu Rini. Bu Rini ini menangis ketakutan. Pak Suyatmo memeluk sambil menenangkan Bu Rini. Sudah Bu, Ibu kan lagi sakit. Mungkin itu faktor karena Ibu lagi sakit. Sudah tidur lagi aja. Ada Bapak di sini. Akhirnya Bu Rini kembali tertidur. Keesokan harinya, Pak Suyatmo kaget saat melihat Bu Rini sudah terbujur kaku dengan seluruh tubuhnya yang membiru. Di situ Pak Suyatmo sadar bahwa itu ada kaitannya dengan ritual pesugihan yang Pak Suyatmo jalani. Korban pertama adalah Bu Rini. Nah, di situ Pak Suyatmo pun langsung teriak memanggil anaknya. Yoga, Nadia sini. Nadia dan Yoga pun menghampiri Pak Suyatmo. Alangkah terkejutnya mereka berdua saat melihat ibunya sudah terbujur kaku dengan tubuhnya yang biru semua. Mereka berdua menangis histeris, memeluk jasad ibunya. Singkat cerita, akhirnya ibunya Bu Rini ini dimakamkan. Semenjak ditinggal oleh ibunya, Nadia ini seringkali melamun, merasa kehilangan akan sosok ibu yang perhatian kepada dirinya. Begitu juga dengan Yoga, sosok laki-laki, di mana laki-laki ini sangat dekat dengan seorang ibu. Apalagi cita-cita Yoga yang sangat besar ya, yang ingin ya membahagiakan kedua orang tuanya dengan prestasinya. Nah, di sini Yoga ini berjanji kepada dirinya bahwa ia akan mencari tahu penyebab dari meninggalnya ibu. Dia berkata di dalam hati, pokoknya aku harus cari tahu kenapa ibuku bisa seperti ini. Yoga pun mencari tahu penyebab kematian ibunya. Hingga suatu ketika, saat Pak Suyatmo ini pergi keluar kota untuk belanja keperluan toko mebelnya, Yoga ini teringat ya bahwa bapaknya ini punya ruangan misterius. Disitulah Yoga mencari kunci dari ruangan itu. Dicari, akhirnya ketemu. Dan saat membuka ruangan itu, Yoga ini terkejut. Ada banyak sekali ya benda-benda aneh yang ada di situ.
hingga Yoga ini menemukan secari kertas yang tulisannya itu seperti aksara Jawa. Diambillah secari kertas itu dan Yoga bawa ke orang pintar. Orang pintar itu bernama Mbah Warto. Dan saat Yoga memberikan secari kertas itu kepada Mbah Warto pun terkejut. Karena Mbah Warto tahu kalau itu adalah mantra dari pesugihan Kandang Bubra. Mbah Warto pun menjelaskan kepada Yoga bahwa ini mantra pesugihan Kandang Bubra. Dan Kandang Bubra ini menuntut tumbal darah keluarga. Harus ada salah satu dari kalian yang dikorbankan. Nah, mendengar penjelasan dari Mbah Warto, tanpa disadari, Yoga ini langsung meneteskan air mata dan kecewa kepada ayahnya. Kenapa ayahku melakukan semua ini? Kenapa ayah tega mengorbankan ibu, wanita yang ia sayangi? Nah, setelah itu Yoga ini menanyakan kepada Mbah Warto, lalu bagaimana Mbah caranya agar kita bisa bebas dari perjanjian ini, dari perjanjian pesugihan Kandang Bubra? Mbah Warto menjelaskan kepada Yoga, kalau kamu ingin bebas, syaratnya kamu harus membakar tempat itu. Tapi resikonya satu, orang yang menjalankan pesugihan itu akan lenyap bersamaan ketika kamu membakar tempat itu. Akhirnya Yoga pun bergegas pulang. Sesampainya di rumah, Yoga langsung menemui Nadia, menceritakan semua yang terjadi kepada Nadia. Hingga akhirnya mereka berdua sepakat untuk membakar semua peralatan ritual yang ada di ruangan itu. Mereka berdua pergi menuju ke ruangan itu, mengambil semua peralatan ritual, dikumpulkan. Setelah perlengkapan ritual ini dikumpulkan, Yoga ini menyiramkan bensin. Dan saat hendak menyulut api, Yoga ini menangis bersama dengan Nadia. Karena ia tahu jika perlengkapan ritual ini dibakar, ayahnya akan celaka. Namun demikian, dengan segala keterpaksaan, Yoga pun membakarnya. Dan setelah membakar perlengkapan itu, Nadia langsung memeluk kakaknya sambil menangis dan melihat seluruh perlengkapan ritual itu hangus terbakar api. Tangis mereka pun pecah ketika Nadia dan Yoga melihat kobaran api itu yang seakan-akan sedang membakar ayahnya sendiri. Namun, tangis mereka berdua terhenti saat mendengar telepon berdering dari dalam rumah. Dan mereka berdua pun masuk ke dalam rumah. Saat Yoga ini mengangkat telepon, dalam panggilan itu, Yoga mendapat kabar bahwa ayahnya mengalami kecelakaan. Mobil yang ia kendarai terguling dan terbakar. Tubuh Pak Suyatmo pun ikut hangus terbakar di dalam mobil itu. Setelah kejadian itu, Yoga dan Nadia tetap tinggal di rumah itu. Namun, mereka masih sama, masih tetap mendengar suara-suara jeritan. Hal ini yang membuat Yoga dan Nadia akhirnya memutuskan untuk menjual rumah itu dengan harga miring. Karena yang penting mereka berdua itu pergi dari rumah itu agar terbebas dari teror dan melupakan kenangan-kenangan kelam. Dijuallah rumah itu kepada orang dengan harga murah. Melihat rumah yang kondisinya masih bagus, langsung laku rumah itu. Beberapa bulan berlalu, Yoga ini mendapatkan kabar
bahwa pemilik yang barunya pun mengalami kejadian yang sama. Dia dihantui ya, dengan suara-suara aneh, dengan suara-suara jeritan ya, seperti orang yang kesakitan. Kejadian itu dialami secara terus-menerus setiap malam, yang pada akhirnya membuat seluruh penghuni rumah itu tidak betah, dan teror itu belum benar-benar usai. Sekian cerita ini, dan saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Nah, saya ingatkan sekali lagi buat kalian yang suka dengan konten-konten horor, cerita-cerita horor, bisa langsung saja klik tombol subscribe-nya supaya tidak ketinggalan video-video berikutnya. Sekian, saya Rezal, sampai jumpa di video selanjutnya.